Halo, selamat datang di Kenyataan Menjadi Dewasa. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Mamet. Seperti yang gue bilang, gue merasakan keberuntungan atau bisa dibilang privilege yang bisa deket. Iya, kalau teman-teman bilang itu adalah artis ataupun yang gue kenal sebagai public figure gitu kan. Gue bisa kenal sama Kang Omes, sama Mas Darto, sama Mas Desta, Mas Vincent, dan gue bakal ngobrol sama satu orang ini yang waktu gue dulu SMP, gue SMA, bahkan gue pernah datang sering banget gue datang pensi yang MC-nya itu dia, dan gue sangat beneran beneran amazed lah sampai sekarang. Tiba-tiba gue bisa kerja bareng sama doi gue, melihat dia nge-MC pensi, dan sekarang dia ada di TV. Gue dulu dengerin siarannya dia juga gitu kan, dan gue sekarang amazed banget bisa ngobrol sama dia. Halo Wih, Surya. Mame. Tapi beneran yang gue bilang gue Masa? datang seriusan, gue ke Vicky Sianipar, acara main di Oh, cruise yang itu. Insomnia. Iya, Itu lu dan beberapa SMP. SMP. Berarti lu nonton Insomnia? Gue SMP nonton Insomnia. SMA? S- SMP. SMP. Oh gitu. SMP kelas 3 lah. Oh iya? Iya. Buset. Dulu Anjing waktu gue itu berasa tua. itu kan kalau nggak salah tuh barengan sama di La TV juga ada tuh sinema malam. Iya. Kalau misalnya lagi iklan, gue Iklan. nonton sinema malam. Yang tete-tetenya itu. Iya. Tapi pas gue liat, kok jelek juga ya Iya, Mbak iya. ya. Komedi nakal ya. Iya, Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Terus kalau misalnya itu lagi, nah gue tahu Ran Ran. tahu dari situ. Kalau nggak salah dulu Piwi Gaskin Dewi awal-awal Gaskin awal-awal. itu juga tahu dari isi tuh. Endah Enresa pertama kali nongol di TV di Insomnia. Efek Rumah Kaca pertama kali nongol di TV di Insomnia. Nah itu bahkan sampai gue bilang sama nyokap gue ketika gue mau ganti kasur, kan kasur gue jebol tuh. Kasur lu jebol. Iya, maksud gue gara-gara gue sering loncat-loncat sama adik gue. Oh, Nah gue pengen minta kasur yang kayak di MTV Insomnia mah. yang Bang Bed gitu. Iya, yang kedua kata nyokap gue, jangan lo aja tidur suka ngelindur, lu terjatuh lagi lo gitu. Dan juga gue dengerin siaran lo waktu di Sigap, Pak. Sigap. Sigap Oh, gua 88. bertiga. Apa udah sama Molan? Gue dengernya sih lo berdua sama Molan waktu itu. Sebelumnya bertiga sama Ceper 2 tahun. Karena dosen gue Hmm. pernah kerja di Mustang. Dulu dia sering banggain banget tuh Mustang. Makanya gue sampai penasaran di Mustang ada apa sih. Siapa sih? Pak Arif. Bukan, ada namanya Ibu Tri kalau nggak salah. Oh. Ituan manajer keuangannya Mustang gitu. Heeh. Sorry, Bu Happy. Oh, Happy. Iya, Si Bu Happy sama Iya, Mbak iya. Mbak Endang Sulistyowati. Gak tau gue. Nah itu Oh, pokoknya Endang nama panjangnya Sulistyawati. iya. Gue pikir We Always Love You. Endang. Iya, 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 iya. Gue dengerin siaran lu waktu itu ngebahas soal sarapan. Kalau nggak salah gorengan apa gue lupa. Tapi itu nggak penting Gorengan banget, Met. 15 menit, Ngomongnya 15 menit. 15 menit gue bilang, buset, lama juga tapi lucu. Gue waktu itu di Mustang itu sudah sampai di tahap terserah gue. Gue mau puterin lagu apa, gue mau ngomong seberapa lama. Udah di tahap terserah gue sama Molan waktu itu. Waktu gue sama Molan ya terakhir, Iya, terakhir di Mustang tuh, sampai akhirnya ya kita udah mentok mau ngapain lagi, mau gimana lagi gitu. Alhamdulillah ya billing bagus Iya. gitu. Ya itu gue lumayan sempet keracunan gara-gara senior gue juga, si Awan sama si Gibran. Oh, Gibran. Iya, Iya, karena Gibran pendengar gue lama tuh. Iya, dari Awan tuh yang temennya Gibran ya. iya. Nah itu sekarang jadi bos gue di Prambors. Oh ya? Iya. Si Awan itu apa? Awan itu. Oh. Dan jadi PD. enggak, dia ya setara PD tapi untuk bagian promotion. Oh, I see. I see. Nah, gue jujur banget pengen ngobrol sama lo karena gue tahu cerita lo atau proses lo menjadi seperti sekarang gitu. Proses menjadi sekarang. Karena ya balik lagi ke Apa yang lo mau tahu nih? Apa? gue pengen ngobrol tentang gimana lo sampai sini berkat doa atau dorongan nyokap lo sih ya, Oh, orang tua. orang tua lo. Oh, dari mana ya Mete mulai? Gue tuh emang pengen jadi artis. Dari dulu. Gue pernah nge-MC di McD, nge-MC nonton bareng gitu. Terus di sebelumnya itu ada Coki Sitohang. Berarti ini bukan sebuah kebetulan. Bukan. Emang ini udah target lo? Kebetulannya dikasih jalannya yang bagus gitu. Jadi gue nge-MC nonton bareng di McD gitu, McD Durian Sawit, gue inget banget. Ada Coki Yang lampu Sitohang merahnya gitu. lama. Iya, balang banget. Terus gue lewat situ juga. Iya. Cewek lu di sana? Enggak, rumah nenek gue. Oh, rumahnya lo. Iya. Terus gue orangnya gitu. Power of affection ya. Namanya apa ya? Gue suka orang yang suka gitu. Gue suka sebut apa yang gue pengen. Nanti one day gue akan ada di TV. One day gue akan setenar dia, one day gue akan sekaya dia, one day gue akan, kalau gue ada di sana, kalau gue sampai ada di sana, gue mau baik sama orang, gue mau tetap mau baik sama orang gitu. Apapun gue doain kayak gitu, Met. Kayak gue pernah ngomongin gini belum ya sama lu ya? Belum ya? Kayak gue mau punya mobil gitu. Mobilnya lewat gitu depan gue Al-Fatihahin, gue doain.
Nanti one day gue akan punya mobil itu. Jadi itu namanya, ya kalau kata orang-orang sih apa ini, power power of affection gitu, kayak lu menyebut sesuatu, lu pengen sesuatu, nanti semesta akan mendukung lu gitu. Iya. Dalam hal apapun, gue pengen punya rumah, gue pengen punya istri yang cantik, gue pengen punya anak-anak yang lucu, gue pengen apapun dari sekecil apapun gitu. Gue pengen punya tuh gitar bagus banget, anjing gue pengen punya gitar itu, nanti gue akan punya gitar itu. Nah, someday gue akan punya itu, someday gue akan punya rumah kayak gini, someday gue selalu mengafirmasi diri gue untuk punya sesuatu, untuk memiliki sesuatu gitu. Once sudah kesebut, ya udah nggak ngoyo juga, tapi gue udah pernah nyebutin itu sebelumnya gitu. Dan kalau ngomongin masalah ke orang tua, gue emang rely on ke emak bapak gue banget, karena gue anak terakhir, nggak pernah keluar dari rumah. Sebelumnya gitu gue nggak pernah live overseas. Kalau kakak gue kan pernah ngekos, abang gue pernah ngekos gitu. Gue satu-satunya anak yang di rumah banget gitu. Jadi gue lebih attach sama emak bapak gue gitu. Dalam hal apapun gue selalu telepon mereka kayak gini, mau bikin podcast, gue ngomong, gue mau bikin podcast adalah ini, minta doanya, minta berkahnya, mau ngapain aja gue selalu bilang, mau kredit mobil, gue ngasih tahu nanti DP-nya akan segini, cicilannya akan segini, doain ya, mudah-mudahan bisa. Gue cuma mau minta doa mereka, apapun yang akan gue lakukan, yang gue mau ambil langkahnya, gue ambil program, gue pindah radio, gue selalu minta izin mereka. Bukan minta izin sih, namanya apa ya, Minta doa restu. minta doa restu aja. Nah tapi ya balik lagi, berarti lu dibesarkan bukan dengan keadaan orang tua berkecukupan ataupun Enggak, berlebihan gitu. enggak Berarti sama sekali. dengan gimmick lo yang apa namanya, menteri ekonomi lemah gitu, berarti lu I've been there banget, Matt. merasakan itu. Banget anjing, banget. Apa-apa yang gue sebutin, kamar mandi gue sabunnya bertumpuk dua, Iya, itu terus gua sampai sekarang terus apa dah namanya, keran yang ditutup pakai keran kain. itu pakai kaos kaki, Iya. gitu-gitu gue ngerasain banget. Buat lubang-lubang air diganjel batu biar nggak ada tikus. Iya. Terus bak mandi diisi ikan 1 biji, 2 biji buat Biar makanan nggak nyamuk. nyamuk. Gue ngerasain banget. Bokap gue pegawai negeri. Gajinya itu sampai terakhir pensiunnya, golongan berapa gue nggak tahu, sampai akhir pensiunnya nih sekarang gaji bapak gue tuh kalau nggak salah 3 juta apa 4 juta gitu. Sampai sekarang, sampai akhir pensiunnya. Segitu. Emak gue jadi guru ngaji, ya berapa sih, ibu-ibu patungan 5.000 dikumpulin jadi sekian gitu. Oh beneran guru ngaji ya? Emak gue beneran guru ngaji di rumah. Ustazah gitu lah. Ah, Kalau ada mau syukuran rumah nih dipanggil ceramah dapat bayaran, gitu-gitu aja emak gue. Abang gue dulu waktu gue sekolah ya, abang gue dulu masuk asuransi jadi tukang fotokopi. Kakak gue kuliah di Unpad belum bisa ngasilin duit, perempuan juga kan. Habis nikah ya udah gitu deh sama lakinya. Jadi kita tuh pakai giliran gitu. Dulu abang gue yang menghidupi keluarga gue gitu, yang menyekolahkan gue, yang dengan gajinya segitu dia menyekolahkan gue, kebutuhan rumah tangga kebantuin bokap gue gitu maksudnya. Terus abis itu kakak gue yang cewek udah mulai kerja dan segala macamnya dia bantuin, dan sekarang saatnya gue anak paling terakhir kan gitu. Kalau ngomongin keras Met, hidup gue Met. Keras anjing. Rumah gue di Bekasi, di Jati Bening. Sekolah gue di Jakarta Timur, di komplek Pondok Kelapa, belakangnya 252 tuh, lu tau? Oh iya tahu. Pondok Kelapa. Ya situ gue naik sepeda dari rumah. Anjir itu lumayan jauh ah. Lumayan anjing, gue kayak laskar pelangi. Nungguin Sampai buaya sono- mangap. Iya. Sampai Asli. sono bawa matahari ya. Asli, belum kalau becek belakang titik-titik. Iya. Nggak ada spakbor. Jadi emang kalau dibilang ya keras karena intake keluarga gue cuma gitu doang. Berarti Gitu. lu sering kepengenan sesuatu tapi Banget, nggak bisa Banget. dipenuhi gitu. banget. Gue ngiring liat teman-teman gue yang, ya gue kan kebetulan teman-teman gue orang-orang ada lah gitu ya. Rata-rata orang-orang ada yang lumayan bego gitu. Gue lumayan pinter jadi gue ditemenin gitu. Gue pinter tapi asik gitu, waktu kecil tuh gue pinter tapi asik. Dan ya pengen banget. Nanti gue di umur segitu gue sudah afirmasi nanti gue pengen deh punya rumah kayak gini. Tanpa gue sadari gue mengucapkan itu gitu. Karena hidup gue lumayan ajaib, Met. Setelah gue kerja, gue ada satu pengalaman aneh banget. Ini aneh banget. Itu terjadi berturut-turut soalnya. Gue lagi ngobrol sama bokap gue, sama nyokap gue. Kan kita biasanya ngobrol gitu di ruang tamu sambil ngopi, sambil ngeteh gitu. Ngobrol. Sore-sore tuh gue inget banget. Gue udah kerja, udah di Insomnia. Iya udah di Insomnia kalau salah. Terus gue udah kerja yang lain juga gitu. Udah ambil program yang lain juga. Tiba-tiba ada tetangga gue datang masuk ke rumah gue nangis-nangis. Ternyata dia punya utang sama
rentenir gitu lah. Ya udah butuh duit, kalau enggak rumahnya mau dihancurin, kalau enggak mau disita apa segala macem. Punya penagih duit, pokoknya suaminya terjerat gitu 10 juta nggak salah. Terus gue duduk di situ kan sambil ngeliatin apa sih nih orang, kenapa sih gitu, sambil menelaah minta tolong pak. Ya kita juga nggak punya duit kan, bapak gue ngomong gitu kan. Bokap gue jadi RW waktu itu udah pensiun. Kita juga nggak punya duit, ya gimana dong? Ya tolonglah pak, disamperin sama orang-orang gitu lah ke rumahnya. Terus akhirnya butuhnya berapa sih, gue nanya gitu, 10 juta. Oh banyak juga ya, gue bilang. Gak lama, sepersekian detik manajer gue telepon, Surya apa? Udah dikirim ya transfer ke rekening kamu, gaji dari program ini berapa? 10 juta. Wah, yang duitnya dia nih. Oh langsung lu pinjam? Langsung gua kasih. Gua kasih aja. Oh, oke. Udah rezekinya dia. Kalau menurut gua ya, menurut gua itu rezekinya dia. Karena nominalnya sama dan di waktu yang sama. Rezekinya dia ya tektok ke gua doang. Beberapa hari berselang, ceritanya ada musola di depan rumah gue, dekat rumah gue tuh ada musola. Bokap gue salah satu pengurus musolanya. Ngomong sama gue, ini musola kalau sholat taraweh kalau hujan udah mau ambruk karena pakai terpal atasnya kan. Nampung air, gendut gitu kan. Udah mau ambruk, mau diganti plafon yang bagus lah, kita pakai besi segala macam. Butuh duit berapa? Wah, banyak tuh, 15 juta katanya. Oh, ntar dah nyumbang dah 300.000 ya, tapi nggak banyak karena kan duit gue nggak banyak, 300-200 lah habis gajian ya, gue bilang gitu. Abis itu gue ditelepon untuk main ini ya, main kuis. Are you smarter than a fifth grader? Oh tahu gue Di di Global global. TV, di Global TV sama Mas Helmi ya kalau. Iya itu Mas dia. Helmi ya. Main, menang 15 juta. Kan tai ya bete. Nominalnya sama. 15 juta. Nominalnya sama. Mau ditransfer apa mau disumbangin? Gue sumbangin langsung ke musola. Oke. Rezekinya musola itu. Hidup gue tuh wah miraculously, menurut gue ajaib sih, men. Nah tapi yang tadi lu bilang nggak, bokap nyokap lu bukan dalam keadaan bergelimang harta, let's say gitu. Lu pernah sampai sejauh mana ngelihat bokap atau nyokap lu tuh susah? Maksudnya, let's say gua mau kuliah waktu itu, tiba-tiba nyokap gua anterin mama ke Cikini gitu. Iya mah, ngapain ya, gue bilang ngapain ke Cikini? Terus tiba-tiba jual cincin. Gue sampai buat apa? Ya buat kakak kuliah, maksudnya. Buat bulanan gitu. Gue kayak, ya lu apa gue bisa balikin cincin nyokap gue nih ketika gue selesai kuliah gitu, let's say kayak. Dia udah ngejual cincinnya itu buat gue, cuman buat kuliah. Gue takut ngecewain itu. Nanti lo akan sampai di tahap dimana kepentingan anak lo jauh lebih penting daripada lo. Kayak gue sekarang udah punya anak nih, baru gue ngerasain seorang bapak tuh kayak gimana gitu. Bokap gue seumur hidupnya kerja, nggak punya kendaraan pribadi. Tiap hari jalan kaki, naik bis PPD gitu dari pinggir tol Jati Bening situ sampai ke Pasar Baru. Kerja di Pasar Baru, di kantor pos Pasar Baru. Dan bokap gue tuh, I'm not saying ya di sana ada lahan, cuman bokap gue orangnya nggak curang, ngerti nggak? Iya. Makanya dia miskin. Karena dia nggak culas. Karena dia nggak curang. Orangnya korupsi kaya banget kan. Pasti. I'm not saying semua pegawai negeri kayak gitu, enggak. Ada juga yang jujur, termasuk salah satunya bokap gue. Bokap gue nggak pernah curang, makanya dia miskin. Kenapa gue percaya bokap gue nggak pernah curang? Karena hidup kita miskin. Kalau dia curang, teman-teman selevelannya dia udah kaya banget. Jadi kalau gue lihat perjuangan bokap gue parah, naik bis, rokok taruh di sini, masih ngerokok, pulang, ya gitu aja selama berapa puluh tahun dia hidup buat menghidupi gue dengan gaji yang nggak seberapa gitu. Sampai di satu saat bokap gue lagi dirumahkan, kita lagi nggak punya duitnya, gue lagi ulang tahun, emak gue. Jadi di tradisi keluarga kita tuh nggak ada kue, karena emang kita nggak mampu beli kue. Masak aja udah biasa. Yang gue lihat adalah di situ gue baru merasakan kayak family is not about the thing that you celebrate. Family is not about the thing that's what's on the table when your birthday is gitu. Dari masakan yang sederhana aja yang kita makan tiap hari, duduk ngelingker gitu, gue berlima, mereka doain gue, mereka doain gue gitu. Dan main salat gue bisa sampai sekarang, mereka doain gue gitu. Maksudnya bukan tentang kue, bukan tentang balon, bukan tentang celebrating. It's all about prayers yang mereka bilang tuh nyampe ke sana gitu. Sampai sekarang gue sering banget doain orang, karena gue tahu gue bisa hidup dari doa orang gitu. Dari doa bini gue, dari doa anak gue, dari doa mertua gue, dari doa emak bapak gue. Yang menyelamatkan gue itu mereka. Gue tuh kalau lo lihat gue bekerja keras, gue staff itu, gue sekeren itu, I'm nothing, man. Gue bukan apa-apa gitu. Gue bisa kayak gini tuh karena doa dari mereka. Yang gue bisa cuma ngejagain aja supaya
apa yang mereka lakukan gue lakukan ke anak-anak gue. Karena gue selalu bilang sama bapak gue sih, jadi iya makasih buat doanya, karena gue sampai sekarang ini bisa ngerasain ini itu berkat doa mereka gitu. Berarti buat gua juga yang sedang, iya bisa dibilang gue belum bisa membahagiakan, sangat belum bisa membahagiakan nyokap gitu. Gua maksudnya untuk Hmm. memberikan materi pun gua itu merasa untuk gua sendiri aja juga lumayan sulit ataupun pas-pasan gitu. Bukan tentang apa yang lo kasih ke dia. Ini bukan tentang berapa juta yang lo kasih ke dia setiap bulan. Ini tentang seberapa berhasil mereka membesarkan lo jadi anak yang sekarang. Lo udah kerja, lo udah ngeliat rumah, lo udah punya motor, lo punya karir, lo jadi orang yang dia bilang, orang-orang dulu bilang lo jadi orang. Udah cukup. Bapak gue pernah bilang, setelah ini kamu sudah berhasil. Bapak sudah melihat kamu menjadi apa yang Bapak mau. Abis ini Bapak mati, nggak apa-apa. Sampai situ doang pencapaian mereka, ngelihat gue berhasil, ngelihat gue, menurut mereka gue lebih baik daripada mereka. Udah, abis itu gue mati. Sama kayak yang apa gue di mindset itu menular ke mindset gue gitu. Cita-cita gue nanti gue ngeliat anak-anak gue berhasil sesuai dengan apa yang gue mau, lebih dari gue, lebih bahagia dari waktu gue seumuran mereka. Gue mati pun nggak apa-apa. Kan udah sampai. It's about fulfill your life gitu. Impian gue bukan bikin istana, impian gue nggak pengen kayak orang-orang punya koleksi mobil miliaran gitu. Gue nggak sampai situ sih. Level bahagia lo semakin rendah, level bahagia lu semakin gampang lo achieve-nya. Oke. Jadi emak bapak gue sebenarnya bahagia-bahagia aja sekarang. Gue traktir makan di Pizza Hut aja mereka udah bahagia bener. Karena fulfill-nya sampai situ doang. Gak kebayang buat mereka, pengen dong mama jalan-jalan ke Rusia, ke luar negeri mana. Enggak ada keinginan, karena fulfill-nya sampai situ aja gitu. Mereka lekas bahagia aja gitu. Makanya alhamdulillah sehat-sehat aja sekarang. Yang ketakutan gua adalah ketika nyokap gua berhasil mendidik gua Hmm. dengan kesederhanaan, Hmm. dengan kepas-pasannya itu, Hmm. tapi juga dengan cintanya. Ketika gue mungkin someday gue berhasil insya Allah gitu, membahagiakan mereka. Yang gue takutin adalah gue tidak bisa menjaga itu semua. Maksudnya dalam kesederhanaan itu, karena kan ketika kita berhasil kan otomatis kita akan mempergunakan apa yang kita punya gitu sebenarnya kan. Ya senengin lah, Met. Ajaklah nginep di hotel, ajaklah kemana kayak keluar kota kayak gitu, naikin haji kayak, biayain umroh kayak, bisa banget. Sekarang gue usahain apa yang diminta sama emak bapak gue kabulin. Bini gue udah paham banget bahwa gue segitu sayangnya sama mereka gitu. Terakhir mereka minta makam, emak bapak gue terakhir minta makam sama gue, beli di Al Azhar Bekasi sono. Mama pengen dong beli makam katanya, takutnya udah waktunya, dia bilang gitu. I say to you kan, fulfillnya dia Udah. mereka bilang gue meninggal pun nggak apa-apa, ya udah minta makam 70 juta kalau salah, 2. Gue patungan sama kakak gue, ya udah gue bayar patungan aja, kita beli makam. Gue sih nggak pernah kebayang, abis gue transfer, abis itu gue nggak kepikiran beli makam ya. Mereka pengen ditempatkan di tempat yang mereka mau gitu. Ya udah ayo, Ini sebagai anak sok aja ayo, fulfill aja udah. Kerjaan mereka tinggal ibadah, pagi nonton TV, pagi olahraga, nonton TV, ngobrol sama cucu-cucunya, sama anak-anaknya. Gue sih lagi ngerasa jauh ya, karena gue sibuk banget kan. Gue sempetin telepon kalau bisa telepon, kalau bisa video callan gue sempetin video callan. Lagi corona juga berasa banget ya, dulu seminggu sekali sih gue sempetin ke rumah emak gue gitu. Jadi menurut gue, Matt, nanti sampai saatnya lu ngerasa semua dosa-dosa lo yang banyak ini akan diampuni sama Tuhan karena doa anak lo gantian. Take and give di situ. Jadi selama gue di dunia dia doain gue, ya kita nggak tahu siapa yang duluan. Tapi gue percaya banget bahwa doa tuh bisa nyampe ke siapapun di agama apapun. Gue even mendoakan orang-orang yang gue nggak kenal. Berusaha mulai dari, jadi kemana-mana nih, ngomongin masalah doa ya Mate sekarang. Ngomongin masalah doa, menurut gue itu powerful banget sih. Iya, aku juga merasa. Karena kita nggak tahu doa siapa yang didengar, Met. Intinya adalah gue pernah dikasih tahu sama siapa ya, berbuat baik sama orang, karena kita nggak tahu doa siapa yang didengar. Lo ngasih kembalian parkir sama mbak-mbak yang di secure parking, ambil aja mbak kembalinya 2.000 doang atau 1.000 doang. Kita nggak tahu Dia ngedoain. dia ngedoain kita apa enggak.
Hmm. Ya kalau ngedoain ini bagus. Hmm. Kita nggak tahu doa kita sama doa dia, siapa tahu doa dia yang denger. Dijabah. Heeh. Nggak tahu kan. Serem makanya. Apalagi kalau kita sampai nyakitin hati orang, sampai nyianatin orang, sampai ya kayak gitu-gitu. Makanya sampai sekarang gue kayak teman-teman gue pun yang udah nggak ada, ya gue doain. Gitu. Habis gue sholat gue kirimin Al-Fatihah berapa menit sih? Gitu. Kayak gue merasa, ya mungkin gue nggak tahu apakah ketika lo di umuran gue di 25 ini, apakah lo ngerasa ya Allah kok gue kurang ajar banget ya, maksudnya sama gue ngerasa gue kayak merduakan nyokap gue, kayak gue pagi-pagi udah jalan ataupun masih tidur terus pulang malam, terus kadang-kadang ketemu nyokap juga weekend juga Hmm, cuman ngobrol ya seadanya gitu. hmm. Gue jarang jarang apa namanya, gue pasti cerita tapi tidak Priori- banyak. Prioritas hidup orang tuh berubah-berubah, men. Lu mau kemana, mau gimana, mau ngapain, tapi lu tahu kemana kalau lu lagi pulang. Nah itu juga gue takutnya adalah nyokap gue adalah cuman kayak di ujungnya doang. Ketika gue susah ya gue sama nyokap, ketika kemarin gue sakit gue sama nyokap, ketika gue sedang sehat gue takut tuh melupakan dia. Bisa jadi dia menikmati ketika lu berangkat pagi. Wah, anak gue udah berangkat, bangga gue, anak gue kerja. Ada di luar sana orang tua yang ngelihat anaknya baru bangun jam 12 siang, nggak ngapa-ngapain, tiduran doang, main Mobile Legend doang. Mereka nggak bangga. Jangan berprasangka buruk sama diri lu, apalagi sama nyokap lu. Mungkin, mungkin ya, kita nggak tahu. Mungkin dia bangga. Anak gue dong udah keluar pagi-pagi, pulang malam. Keras banget kerjanya. Buat bayar apa? Buat bayar ini, buat bayar itu, buat ngasih gue. Bangga sama lu. Bukan berarti lu nggak punya waktu nggak punya waktu banyak di rumah, lu melupakan dia, nggak berarti kayak gitu. Lu masih bisa telepon, masih bisa ngobrol. Tapi emang remaja umur segitu ya been there, dan emang lagi seneng-senengnya mengeksplor kan. Lu Ya. sibuk sama otak lu sendiri, sibuk sama diri lu sendiri, sama pacar lu, sama kerjaan lu, sama banyak hal lah. Ya apa ya, prioritas hidup orang yang gue bilang tadi berpindah-pindah, bukan berubah-berubah tapi berpindah-pindah. Kalau lagi fokus sama kerjaan, lu fokus kerjaan. Untungnya lu termasuk orang yang kayak gitu. Laki-laki kan kayak gitu. Hmm. Gue lagi kerja, gue pikirannya kan kayak laci, Iya. laki-laki tuh. Gue mikirin mantan gue, gue buka lacinya, laci mantan. Ada. Gue pikirin, oke, gue inget-inget, udah gue tutup. Set, gue mau kerja sekarang buka laci kerja. Gue mau sholat sekarang gue buka laci sholat. Gue mau mabok ya gue buka, Hmm. ya gitu. Tapi kan itunya beda-beda, lacinya Hmm. beda-beda gitu. Lu mau berjudi, lu mau apa, lu mau ibadah, ya kan beda-beda lacinya. Tergantung lu pilih laci mana yang lu mau lanjutin, yang lu mau kerjain sekarang di kehidupan lu gitu. Kayak gitu. Tapi lu ngerasa pencapaian lo saat ini salah satu yang terbesar adalah doa nyokap lo gak sih ya? Pasti, Benar. pasti. Gue bilang, gue tuh bukan apa-apa, met. Ini tuh hasil doa emak gue, doa bapak gue, doa bini gue. Bini gue diem-diem doain gue, kan kita nggak tahu. Anak gue, mertua gue, mungkin ngedoain gue. Tanpa mereka bilang tapi terus jalan doanya, tanpa gue minta tapi terus jalan doanya. I'm nothing, man. Dan ketika let's say kan gue belum menikah nih ya, Hmm. otomatis kan gue sering ketemu nyokap gue adalah ya karena gue satu rumah gitu. Hmm. Ketika gue nanti nggak satu rumah, apa yang harus gue lakuin ketika let's say nyokap gue ada something gitu ataupun gue harus ke sana tuh, berusaha untuk menyicil rumah tapi rumahnya rumah yang jauh dari Hmm. nyokap gue gitu. Hmm. Mungkin lu juga kayak gitu kali ya. Hmm. Itu gimana maksudnya untuk menjaga tetap apa ya kedekatan dengan nyokap gitu? Selain yang pastinya, kalau gue sih lumayan jarang nelpon nyokap karena gue bukan tipe orang yang bisa berbahasa basi lama Iya, dengan iya, orang sama tua gue gitu. juga, sama gue juga. Cuman ya tetap ada harusnya sih. Hmm. Kalau ngomongin masalah rumah, ntar lu nikah, pastikan bahwa bini lu paham bahwa lu sayang sama emak lu. Mulai paksain, mulai berantemin dari sekarang. Kalau emang harus berantem, berantem. Kita jalan nih, ajak mama ya. Aku mau ngajak mama makan ya. Terus bini lu bete, cewek lu bete gitu. Berantemin dari sekarang. Daripada nanti udah tidak ada excuses buat itu. Kalau gue sih mendingan gue berantemin dari sekarang. Kayak gitu. Dan buat nanti mereka akan sangat mewajarkan ketika fokus lu berubah ke keluarga lu. Karena they are been there. Ketika dia keluar dari rumah, apalagi mereka. Kalau gue sama lu masih reachable pakai motor, pakai mobil. Hmm. Emak gue dari Cirebon ke Jakarta. Bapak gue dari Cilacap, dari Bandung ke Jakarta. Orang tuanya di sono. Itu sudah biasa terjadi di kita, dan itu menurut gue Indonesia banget. Kalau di luar negeri lu SMA, kuliah udah keluar dari rumah. Like for good. Lo mau tinggal sama pacar lo mau tinggal sendiri, lo cari duit sendiri, bayar rent sendiri. Di luar negeri kan kayak gitu kan. Lo udah harus independen gitu.
Cuma di Indonesia doang yang masih rely on sama orang tua. Jadi ya kita nikmati aja prosesnya. Oke. Kalau Mungkin perlu datang ya datang. mungkin terakhir ada kata-kata bokap atau nyokap yang ketika lo melakukan sesuatu lo berpegang teguh dengan itu. Apa ya? Terlalu banyak kalau gue. I don't even remember karena banyak banget. Bokap gue bilang, ya penting lo sehat dan sholat. Sehat dan sholat. Ya jaga kesehatan lo. Ya jangan lupain sholat lo. Gitu. Ya meskipun kadang-kadang sering kali ya kita terlalu sibuk kerja jadi nggak sholat dan segala macam. Cuman ya pasti kelintas lah gitu. Iya, yang penting lo sehat, lo sholat. Mereka cuma pengen melihat kita lebih baik daripada mereka kok. Simpel gue sama anak gue sekarang, mereka bisa makan chicken nugget dari umur 3 tahun. Gue dulu umur 3 SMP makan chicken nugget. Berarti kan anak-anak gue jauh lebih baik daripada gue gitu. Jadi usahakanlah generasi lu selanjutnya lebih baik daripada lu gitu. Gue Kayak dulu gitu. pengen banget makan burger, makannya burger yang edam. Edam, Udah gitu yang dibagi dua. minyak banget ya minyak. Iya, yang goceng terus tapi dibagi dua. Lu udah pernah ngerasain burger telur belum? Gak kuat yang beli Belum. daging. Belum ada. Dulu ada. Pin Isinya ceplok telur dadar. Jadi selada, saus, telur timun. dadar, Timun timun, sama tomat. tomat. Udah. Ya, Ya percaya aja sih, Matt. Kalau gue sih believe yang penting. Kalau gue boleh pesan sama lu ya, believe aja bahwa lu bisa. Jadi gue pernah ngobrol sama Budi Doremi. Dia mengutip kata-katanya Cak Nun. Ada namanya rentang insya Allah. Ketika lu pengen sesuatu, lu sebut lu pengen sesuatu, lu berusaha ke sana, lu tahu Tuhan bakal mengabulkan. Ketika lu mendemand, mana nih? Sesimpel lu ngasih ke orang satu akan balik ke diri lu, bahkan lebih. Iya nggak sih? ya percaya Lo gue. pernah denger kan? Ketika lu ngasih orang, insya Allah akan berbalik ke lu 2. Iya kan? Ngasih orang 1, insya Allah akan berbalik 2. Ketika lu tahu itu dan lu pengen itu, mana nih yang 2 nggak balik-balik? Itu kayaknya nggak akan kejadian deh. Karena nggak ada ikhlasnya di situ. Bahkan batas ikhlas aja kita nggak tahu sampai mana. Ketika lu ngasih orang, iya gue ikhlas. Tapi ada sedikit yang masa sih gitu. Itu aja udah nggak ikhlas tuh. Kayak mau ngamal Jumatan ada 50.000 ada 10.000. Iya, lu Tapi ngambil yang 10.000. 10.000. Atau lu bisa jadi lu ngambil yang 50.000 mengharapkan baliknya 100.000. Iya. Itu kan sudah menodai amal lo gitu. Iya. Itu mesti hati-hati banget tuh. Jagain aja. Kalau gue punya prinsip, niatin aja, jalanin aja, doain aja. Gak mungkin gak didengar. Gak mungkin gak didengar. Positive thinking aja sama Tuhan. Dia yang bisa segalanya kok. Kalau gue itu doain, niatin, jalanin. Doain. Gak mungkin gak didengar, Matt. Percaya sama gue. Gak mungkin gak kejadian. Udah lu percaya itu aja. Lu pengen punya apa? Oke, gue niatin gue pengen punya itu. Gue akan cari jalannya. Gue akan kasih gue jalannya. Gue akan jalanin. Dan doain sama orang atau sama diri lu sendiri. Pasti dapat. Pasti. Mulai sekarang taruh di pala lu. Pasti dapat. Udah percaya aja. Positive thinking aja. Tuhan mah keren. Tuhan kita keren. Amin. Keren banget, parah. Terima kasih ya. Siap. Gua. Siap. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga ada pelajaran yang bukannya ada, mungkin banyak banget pelajaran bisa kita ambil dari Asur ya. Ya, sama-sama lah belajar. Sekali lagi gitu. terima kasih. Thank you, Matt. Semoga yang mendengarkan ya semakin termotivasi juga seperti gue. Seru nih. Nanti mention gue ya kalau udah kelar ya. Makasih ya. Promo ini. Makasih juga udah mau 6 juta ngobrol bareng. Makasih ya. Sekali lagi. Gue deg-degan banget gue. Enggak, gue nanya deh, kenal sih Matt lo sama gue? Kayaknya sama yang lain biasa-biasa aja lo. Nah iya gue, iya buat teman-teman yang belum tahu juga, gue merupakan dari keempat orang gue Sama Darto, sama Enggok, bahkan lo bercanda. Sama Omes, iya masih bercanda. Sama gue kayak, kenapa sih lo nggak tahu. Gue satu-satunya member podcast Mas yang menurut gue takut salah ngomong, gue takut salah tindakan. Itu cuma kenapa sih? Asur ya, nggak tahu, gue takut. Intimidatif. Enggak juga sih sebenarnya, tapi karena sebelum gue masuk sini kan atau otomatis kan gue kan nanya-nanya ke teman gue kan, gue tanya Gibran, gue tanya parah Putu, sih pasti. Mati gini. Astagfirullah, gue kuat gak ya? Gue takut. Ya Allah, takut. Ya itu sih yang akhirnya membuat gue sebenarnya lo, menurut gue Asur itu orang yang sangat baik gitu. Sangat baik, sangat suportif. Bahkan ketika gue sakit aja gue selalu ditanyain Asur ya, maksudnya ya Allah masa sih gue sakit di chat sama Asur ya Allah. Ya Allah masa sih ya Allah.
Gue sampai sampai segitunya. Lu seneng gak gue WhatsApp? Seneng banget, Gua makanya tahu. makanya ketika lo WhatsApp gue balas WhatsAppnya cepet kayak Surya balas lagi Kayak kayak balas game gebetan nih. iya, Lu seneng gak? seneng Lu banget. bahagia gak? Bahagia alhamdulillah. Ngebahagiain orang tuh sesederhana itu, Met. Oh iya. Gue nyenengin lo sesederhana itu. Ternyata membahagiakan orang itu bikin bahagia. Ternyata nyenengin orang itu gampang. Iya. Orang lain ngepel, Mas maaf ya, Miss ya, maaf ya. Seneng tuh orang, ngerasa dihormatin, dia lagi kerja. Banyak orang yang lewat-lewat aja gitu. Oke. Paham gak lu? Paham. Nyenengin orang tuh gampang. Gue sering banget dapet yang cerita lagi nih. Gak apa jadi panjang. Nggak apa-apa. Gue sering banget dapet orang yang gue repost, bang makasih banget ya, gue ngefans banget sama lu, gue jadi seneng banget nih. Anjing ternyata gampang banget. Itu yang gue rasain ketika pertama kali gue nge-DM lu terus lo balas sampai gue bilang panjang chat. Iya. Terima kasih gue nonton lu, gue dengerin lu Iya. siaran kayak oh iya. Gampang, Seberarti itu ya. Sebenarnya lu makin gimana? Makin lu terkenal, makin gampang nyenengin orang. Jadi pergunakanlah buat itu. Nanti kalau lu terkenal, lu mau nyenengin orang gampang banget. Jadi pergunakanlah keterkenalan lu untuk nyenengin orang. Jadi ketika gue melakukan itu, biasa aja, nggak lantas jadi superhero gitu. Ngerti gak? Oke. Ada orang yang beramal sama, ada orang yang menyumbangkan sesuatu kayak, I'm superhero. Gue nggak pengen itu terjadi sama gue, jadi ya udah biasa aja. Gue nyenengin lu, ya biasa aja gue. Emang gue pengen aja nyenengin lu. Gue nyenengin orang-orang di luar sana, followers gue apalah gitu, ya yang seneng sama gue gitu. Ya gue seneng aja gitu. Gitu, Met. Hidup tuh enak-enak aja. Makanya gue emang gak banyak kepengen sebenarnya. Kayak gak banyak yang mau yang gimana enggak, gue nyenengin orang aja sih. Tapi gue nggak pandai menyenangkan diri gue sendiri sih. Gue gue ceritain sama banyak orang sih, sama teman-teman gue, sama teman-teman dekat gue sih. Jadi gue tuh kurang menghargai diri gue sendiri. Gue selalu merasa gue kurang, gue selalu merasa gue bekerja untuk orang lain. Gue berulang kali gue ngomong sama lu kan, gue bikin rumah buat anak-anak gue, buat bini gue, bukan buat gue. Sampai di umur gue sekarang. Kadang-kadang itu bisa jadi backfire ke lu. Anjing capek banget lu kerja, lu gak pernah entertain yourself. Makanya gue beli motor, gue main golf. I'm trying to entertain myself. Karena membahagiakan diri sendiri sangat penting juga. Iya, ternyata iya. Gue habis kawin sama bini gue baru tahu rasanya membahagiakan diri sendiri. Karena gue termasuk orang yang pelit sama diri gue sendiri. Beli baju jangan buat, masih ada. Iya. Buat orang kasih, buat keluarga gue gitu kasih. Buat gue enggak. Tapi ketika lu drop, itu berasa banget anjing, I'm nothing, I'm a fucking nothing gitu. Gue sampai sekarang masih kadang-kadang ngerasa kayak gitu, Met. Kalau lagi pulang gitu dari syuting kecapean, gue ngerasa gue nothing, I'm fucking nothing, man. Gue nih nggak ada apa-apanya dibanding kalian yang sudah jauh lebih keras hidupnya gitu. Gitu sih. Gue nggak tahu tuh salah apa enggak, tapi ya udahlah ya. Gue ngerasain banget di tahun ini nih 2020 ini kan tiba-tiba gue cedor gitu. Iya. Penantian gue selama ini gue punya exposure yang bagus, gue dikenal orang, followers gue naik 250 ribu bahkan gitu. Kalau gue nggak siap, wah jadi anjing sih gue, anjing banget sih, Met. Gue ini gue rasain sebelum akhir tahun ini. Gue cerita sama Vincent, gue mesti gimana, gue cerita sama Desta, gue cerita sama Taura, sama Omes. Gue takut salah melangkah karena ini di persimpangan di mana lu lagi dicoba untuk naik satu step lagi. Apa kalau bisa melaluinya atau lu tetap jadi orang yang sama, tetap bisa menghargai orang atau enggak, tetap bisa senyum sama orang atau enggak, karena lu lagi capek banget, kepala lu ngebul banget, semua orang ngeliat lu harus lucu nih, Surya harus lucu nih, datang ke program Junung jadi bintang tamu harus lucu nih. Iya. Semua program bebannya di lu gitu, harus lucu nih, lu dikuras habis gitu. Habis sisanya doang gue. Udah sisanya doang ketemu orang udah lemes banget gitu. Gue ngerasain banget ini gue lagi merangkak naik gitu. Gue lagi dicoba, lu jadi orang yang makin bener apa jadi orang yang makin kayak tai gitu, Met, maksud gue. Gue hati-hati banget nih sekarang nih, takut. Gue kan overthinking orangnya, takut ini takut itu. Gue ngerasa gue nggak bisa apa-apa, gue nggak ngapa-ngapain, gue gini doang gitu. Takut gue, berulang kali gue cerita sama anak-anak, gue takut deh. Gue sempet
gue sempat bilang sama bini gue sakit. Karena lu sudah merasakan ketakutan yang berlebih Gue mungkin. iya sakit gue. Secara psikologis gue sakit. Gue kalau mau jadi anjing banget ini sekarang. Wah anjing banget sih. Gue juga merasakan Banyak kan artis-artis yang baru cedur langsung kayak tai gitu. Iya. Banyak kan gitu. terus gak lama juga hilang juga kan Gak lama akhirnya. juga hilang juga. Iya. Untungnya gue dalam environment yang benar. Alhamdulillahnya gue dikasih lingkup orang-orang yang benar. Jadinya gue insya Allah benar lah. Amin. Sekali lagi makasih banyak ya. Makasih ya Meta. Jadi panjang ini anjing Gak apa-apa. 42 menit. Gila. Gak apa-apa. Terima Gak kasih edit sekali lah, lagi teman-teman sudah mendengarkan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Dah.